Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Puspaningrum, NPM 1913-0340-32, Program Studi Pendidikan Geografi, Mata Kuliah Ekologi Geografi. Di sini saya akan membaca buku yang berjudul Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan oleh NHT Siahaan. Edisi kedua, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan oleh NHT Siahaan. Bab 1. Lingkungan Hidup, Ekologi, dan Pembangunan. Pendahuluan. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas dan serius. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait-mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multi mata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Apabila satu aspek dari lingkungan terkena masalah, maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula. Pada mulanya, masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami atau homeostasi. Akan tetapi sekarang, masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibanding dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang terakhir ini diyakini merupakan gejala-gejala negatif yang secara dominan bersumber dari faktor manusia itu sendiri. Jadi, beralasan jika dikatakan di mana ada masalah lingkungan, maka di situ ada manusia. Terhadap masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, banjir, tanah longsor, gagal panen karena hama, kekeringan, punahnya berbagai spesies binatang langka, lahan menjadi tandus, gajah dan harimau mengganggu perkampungan penduduk, dan lain-lainnya. Dalam rangka sistem pencegahan, preventif, dan penanggulangan represif yang dilakukan untuk itu, tidak akan efektif jika hanya ditangani dengan paradigma fisik, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau ekonomi, tetapi karena faktor tadi, paradigma solusinya harus pula melibatkan semua aspek humanistis. Maka dalam hal ini, peran-peran ilmu humaniora seperti sosiologi, antropologi, psikologi, hukum, kesehatan, religi, etologi, dan sebagainya sangat strategis dalam pendekatan persoalan lingkungan hidup. 2. Fungsi lingkungan hidup bagi semua. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama yang terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan daging hewan yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang, dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Tetapi, tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba, serta tumbuh-tumbuhan juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-bijian.
Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang yang lebih kecil atau mikroba dan dari daun-daunan atau dari binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara, dan sebagainya. Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder, atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya, pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni. Adanya sepeda, mobil, rumah, gedung bertingkat, candi Borobudur, Menara Pisa, Kota Jakarta, Kota Roma, Bandara Spiritual, Hyde Park, Taman Ismail Marzuki atau TIM, pesawat Apollo ke bulan dan sebagainya adalah hasil-hasil kreasi dan seni umat manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup tanpa dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya. Kalau sejenak kita kaitkan kepada filsafat, maka segala sesuatu ada karena ada yang ada. Adanya sesuatu karena telah ada yang berada. Dalam hubungan ini, Hiding menyatakan bahwa semua mempunyai tempatnya dan tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi segala sesuatu ada dari yang ada di sekitar. Bagian-bagian atau komponen-komponen yang mendampingi dan sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya itulah yang dinamakan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup dari uraian di atas dapat kita artikan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dalam mempengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan milieu atau dalam bahasa Prancis disebut dengan environnement. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michel Alabi, lingkungan hidup itu diartikan sebagai the physical, semisal dan biotic condition surrounding an organism. S.J.M.C. Knoxon and Larry Wolff mengartikannya dengan sebuah faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Profesor Dr. Insinyur Otto Sumarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan ekologi terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Profesor Dr. St. Munajat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan guru besar hukum lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Menurut pengertian yuridis seperti diberikan oleh Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Selanjutnya, dalam buku ini disebut UU PLH 1982. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengertian ini hampir tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang dalam pembahasan selanjutnya dalam buku ini disebut UU PLH 1997. Unsur-unsur dari lingkungan hidup sendiri yaitu lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia atau human environment. Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup, bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut dengan lingkungan saja. Dari definisi-definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut. 1. Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen. Yang kedua yaitu daya, disebut juga dengan energi. Yang ketiga keadaan, disebut juga kondisi atau situasi. Yang keempat perilaku atau tabiat. Yang kelima ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada. Yang keenam proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.
Untuk memahami lebih jauh, di bawah ini akan diterangkan lagi hal-hal yang berkenaan di atas. Materi. Materi menurut ilmu lingkungan ialah segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan semua benda terdiri atas materi asal atau zat asal, yaitu api, air, tanah, dan udara. Namun dalam perkembangan kini semakin diketahui bahwa 4 unsur tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai zat tunggal. Api bukan materi atau benda, tetapi adalah gejala panas atau gejala cahaya. Tanah terdiri dari campuran berbagai unsur dan zat persenyawaan. Air terbentuk dari senyawa, zat hidrogen, dan oksigen. Sedang udara merupakan macam-macam gas seperti gas nitrogen dan gas oksigen. Kesimpulan ilmu pengetahuan pada abad 19 bahwa jumlah unsur zat tunggal terdapat 96. Walau saat itu belum seluruhnya ditemukan. Sekarang secara natural di bumi didapati 88 macam dari seluruhnya. 92 yang 4 lagi belum ditemukan, yaitu nomor atom 43, 61, 85, dan 87. Di atas angka 92 maka terdapat 12 buah berupa buatan manusia. Dengan demikian semuanya berjumlah 104 zat tunggal, baik di dalam tubuh makhluk hidup maupun dalam komponen-komponen lain tersusun unsur materi. Unsur-unsur ini unsur-unsur kimia, misalnya karbon, hidrogen, oksigen, dan fosfor. Materi yang kita butuhkan untuk susunan tubuh berasal dari makanan. Materi ini berbentuk karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya. Materi ini juga mengandung zat yang diperlukan untuk mengatur proses kimia di dalam tubuh, proses metabolisme. Zat-zat seperti ini misalnya vitamin dan mineral tertentu. Energi atau daya adalah sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja. Kita bisa melakukan sesuatu karena kita memiliki energi dalam tubuh. Alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti cahaya atau radiasi, panas, daya gerak, daya kimia, dan lain-lain. Menurut hukum pertama termodinamika, bahwa dalam seluruh proses di alam semesta, jumlah seluruh energi tetap. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Ini berarti bahwa kendati pun energi mengalami transformasi ke bentuk lain, cahaya ke panas, panas ke cahaya, gerak ke listrik, dan seterusnya. Namun, dalam proses transformasi tersebut, pada hakikatnya tidak ada yang hilang. Walaupun terlihat seakan-akan ada yang hilang, tetapi hanya berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain seperti memancar, memanaskan benda-benda lain, dan seterusnya. Sehingga tepatlah seperti apa yang dikatakan dalam hukum kedua termodinamika. Tidak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul efisien. Energi dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu energi yang berasal dari matahari, energi dari panas bumi, dan energi yang berasal dari reaksi nuklir. Energi yang paling banyak kita pakai adalah energi matahari yang terjadi melalui tumbuh-tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, 6 molekul CO2 dan 6 molekul air diolah menjadi 1 molekul gula glukosa. Proses ini menghasilkan 6 molekul oksigen, sehingga reaksi fotosintesis adalah sebagai berikut. Ruang adalah suatu bagian di mana berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses lingkungan hidupnya. Dengan demikian, dimanapun terdapat suatu komponen, berarti di situ telah terdapat ruang. Ruang atau tempat yang mengitari komponen-komponen satu sama lain hakikatnya berwujud sebagai satu kesatuan. Ruang juga merupakan tempat berlangsungnya ekosistem. Dengan demikian, ruang terdiri dari unsur-unsur berbagai ekosistem seperti ekosistem hutan, ekosistem pantai, ekosistem kota, ekosistem permukiman, ekosistem daerah, aliran sungai, atau dan seterusnya. Waktu adalah bagian penting dari proses lingkungan hidup. Karena dengan adanya waktu yang cukup, maka akan sempurnalah proses ke suatu tingkat yang dibutuhkan. Keadaan disebut juga sebagai kondisi ataupun situasi. Keadaan memiliki ragam-ragam yang satu sama lainnya, ada yang membantu kelancaran berlangsungnya proses kehidupan lingkungan. Ada yang merangsang makhluk-makhluk hidup untuk melakukan sesuatu, ada pula justru yang mengganggu berprosesnya interaksi lingkungan dengan baik. Misalnya dalam waktu gelap, kucing atau musang justru lebih mempertajam matanya untuk mencari mangsa atau makanannya. Dalam waktu berisik, umumnya orang sulit tidurnya. Dalam keadaan miskin, masyarakat cenderung
merusak tata lingkungan hidupnya. Jadi keadaan juga merupakan unsur penting dari lingkungan hidup. Kesimpulan dari bab 1 yaitu lingkungan hidup, ekologi, dan pembangunan. Ekologi adalah ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Lingkungan hidup merupakan proses interaksi saling mempengaruhi dengan jaringan hidup. Dan lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu. Interaksi sesama komponen terjadi melalui pola sifat atau habitat atau tabiat komponen-komponen ekosistem. Semua ragam interaksi dapat digolongkan dalam pola-pola sebagai berikut. 1. Adanya interaksi yang diduga. Masalah lingkungan hidup. 2. Siklus keseimbangan lingkungan. Keseimbangan sebagai harmoni. Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai komponen akan selalu terdapat keseimbangan. Keseimbangan demikian boleh disebut tergantung pada kepentingan manusia. Mengapa dikatakan tergantung pada kepentingan manusia? Karena pada hakikatnya lingkungan hidup adalah bersifat antroposentris, artinya lingkungan hidup itu dipelihara, dibangun atau dikelola dengan sebaik-baiknya, tidak lain demi kepentingan kelangsungan hidup dan generasi-generasi dari umat manusia saja. Selama interaksi manusia dengan lingkungannya berada dalam batasan keseimbangan dan dapat pulih seketika dalam keseimbangan, maka selama itu pula lingkungan disebut harmoni atau serasi. Keseimbangan lingkungan pada hakikatnya berproses melalui interaksi yang didasarkan pada hukum-hukum keseimbangan dan keteraturan. 2. Ketergantungan harmoni lingkungan. Terganggunya harmoni lingkungan. Bila mana salah satu mata rantai siklus mengalami gangguan, maka komponen-komponen yang lainnya pun akan mengalami gangguan pula. Katakanlah misalnya manusia melainkan interaksinya dengan aktivitas yang berlebihan, dengan cara memburu burung tersebut sehingga menurunkan tingkat populasi, maka tingkat populasi ulat-ulatan pun akan bertambah. Naiknya populasi ulat akan kiat menghabiskan daun-daun pohon dengan segera. Karena jumlah populasi ulat tidak lagi terkontrol oleh tingkat populasi burung, pohon pun pada akhirnya akan mati. Matinya pohon berarti akan mengganggu keseimbangan tata air atau hidrologis. Pohon dapat menyimpan air di samping fungsinya untuk memperkokoh stabilitas tanah atau mencegah tanah kritis serta memelihara keseimbangan oksigen dan karbon dioksida. Contoh faktual adalah apa yang pernah menjadi di Sarawak. Ketika daerah itu diserang wabah penyakit malaria, untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah melancarkan operasi penyemprotan nyamuk malaria dengan DDT. Namun akibatnya di samping terberantasnya nyamuk, beberapa binatang lain yang bukan merupakan sasaran penyemprotan turut pula mati, seperti binatang cecak. Binatang ini mati karena memakan nyamuk yang terkena semprot tadi. Kemudian kucing pun banyak yang mati karena memakan cicak yang mati karena zat DDT tadi melalui nyamuk sebagai mangsanya. Punahnya kucing menyebabkan melonjaknya populasi tikus secara merajalela, yang pada akhirnya menularkan penyakit pes. Untuk mengatasi masalah itu, WHO memboyong banyak kucing ke Sarawak agar populasi tikus terkontrol sedemikian rupa sampai tingkat yang seimbang secara ekologis. Pada tahun 1950-an di Los Angeles dan New York, hari demi hari asap industri menutupi langit biru dan masyarakat semakin resah ketika surat-surat kabar dan radio memberitakannya. Di Jepang muncul penyakit aneh yang disebut dengan itai-itai yang banyak membawa korban mati bagi penduduk. Penyakit tersebut mempunyai hubungan dengan limbah pabrik yang dibuang ke sungai dan laut serta persawahan penduduk. Masyarakat menjadi menderita karena masalah lingkungan. Tatkala masalah pencemaran yang beriringan dengan derap tumbuhnya industri di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, dan Jepang, muncul buku karangan Rachel Carson berjudul The Silent Spring yang melukiskan betapa rencana terancamnya manusia dan makhluk hidup serta alam yang selama ini damai, tetapi dengan hadirnya industri yang menjadi rusak dan tercemar. Buku ini kemudian membangkitkan kesadaran berbuat sesuatu dari keterancaman lingkungan hidup. Yang kedua yaitu perkembangan masalah ekologi dan lingkungan. Menurut Profesor Emil Salim mengamati masalah lingkungan yang kini tampil sebagai dua hal utama, yaitu dengan adanya perkembangan teknologi dan ledakan penduduk. Pencemaran yang kini dirasakan berbarengan erat dengan teknologi mekanisme, industrialisasi, dan pola-pola hidup yang mewah dan konsumtif. Masalah pencemaran timbul bila mana suatu saat
suatu zat atau energi dengan tingkat konsentrasi yang sedemikian rupa hingga dapat mengubah kondisi lingkungan baik langsung atau tidak langsung, dan pada akhirnya lingkungan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Timbulnya pencemaran tentu saja erat kaitannya dengan berbagai aktivitas manusia, antara lain berupa kegiatan-kegiatan industri, kegiatan pertambangan, kegiatan transportal, kegiatan pertanian. Tingkat pencemaran secara global terlihat pada data-data berikut. Pada tahun 2000, emisi meningkat 18,1% di atas tingkat tahun 1990 di Amerika Serikat. Tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi di atas mempengaruhi kondisi konsumsi air minum sehat yang diperlukan setiap orang. Tercatat bahwa sekitar 1,2 miliar manusia meminum air yang tercemar. Ratusan juta petani mengalami penderitaan karena pencemaran dari pabrik terhadap sawah, ladang, dan ternaknya. Dalam kaitannya dengan kepunahan spesies, setiap hari di seluruh dunia hilang 50 hingga 100 spesies. Jumlah ini 10.000 kali lebih cepat dibanding kepunahan secara alamiah. Pencemaran karena bahan radioaktif terjadi di mana-mana. Bahan bakar radioaktif dari PLTN di negara-negara OECD meningkat 2 kali lipat dari 4.391 ton pada tahun 1982 menjadi 8.362 ton pada tahun 1995. Lebih dari 4.000 pabrik bom nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir melepaskan limbah radioaktif setiap waktu ke lingkungan. Menurut WHO, bahwa 25% dari faktor kesehatan buruk disebabkan oleh masalah lingkungan, termasuk karena bahan beracun dan berbahaya, atau B3. Di Amerika Serikat, kanker, termasuk tumor otak dan leukemia, meningkat 1% per tahun dan menjadi penyebab urutan kedua kematian bagi anak-anak berusia 1-14 tahun. Yang kedua yaitu timbul berbagai penyakit. Selain penyakit minamata, pada tahun 1974 dikenal pula penyakit itai-itai yang diidentifikasi berasal dari limbah pabrik berunsur logam kadmium CD dan seng Zn. Penyakit ini diawali dengan hilangnya perasaan mencium, warna gigi menguning hingga rasa nyeri seperti reumatik, jumlah sel darah merah menurun dan kerusakan sumsum tulang, hingga tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selain itu, timbul kerusakan ginjal yang mengakibatkan sekresi zat albumin dalam air seni, sampai metabolisme kalsium terganggu, tulang menjadi lembek, mengakibatkan deformasi tulang dan terjadi penurunan berat badan yang dapat mencapai 30 kg. Hal tersebut terkait pada pemeliharaan stabilitas jangka panjang, yakni kelangsungan hidup dan teknosfer yang relatif kasar dengan tujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek manusia. Penggantian dapat ditolerir selama berada dalam skala kecil, namun jika sudah berskala luas tidak akan dapat lagi ditolerir karena bersifat menghancurkan bagi umat manusia. Selanjutnya yaitu penyakit cingkungnya. Pada mulanya merupakan penyakit hewan yang berada di tengah hutan yang kemudian menyebar ke permukaan penduduk. Sebagai catatan, sekitar 200-300 tahun lalu, virus cingkungnya merupakan virus pada hewan primata di tengah hutan atau savana di Afrika. Satwa primata yang dipandang sebagai pelestari virus adalah bangsa babon, Papio sp. dan Cercopithecus sp. Siklus di hutan di antara satwa primata dilakukan oleh nyamuk Aedes aegypti, sehingga virus berpindah secara siklus dari satwa primata nyamuk satwa primata, yang kemudian membuat siklus baru nyamuk manusia. Penyakit cingkungnya adalah bahasa setempat yang berarti posisi meliuk atau melengkuk. Virus ini telah menyerang Zimbabwe, Kongo, Angola, Kenya, Uganda, Gabon, Guinea Bissau, kemudian menyebar ke Bangkok, Kamboja, Vietnam, India, dan Sri Lanka, Filipina, dan Indonesia 1973. Penyakit-penyakit serius lainnya yang muncul belakangan ini misalnya diakibatkan oleh virus Marburg yang ganas dan mematikan, pernah mewadah di Marburg, Jerman tahun 1967. Virus Ebola mirip virus Marburg tetapi lebih ganas, terjadi di tepian sungai Ebola Afrika tahun 1976. Wabah virus berupa flu babi, karena virusnya berasal dari babi. Wabah ini menghebohkan tahun 1976 di Amerika Serikat. Virus HIV yang menyebabkan AIDS teridentifikasi tahun 1981. Virus HIV diduga berasal dari jenis monyet di Afrika Tengah, karena pada beberapa monyet tersebut ditemukan virus berupa HIV yang disebut dengan
simian immunodeficiency virus. Nah, faktor utama penyebab dari wabah tersebut yaitu adanya kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan. Faktor lainnya adalah perdagangan satwa langka yang cukup gencar. Meski upaya pencegahannya sudah dilakukan, Indonesia dan berbagai negara di Afrika mendapat sorotan dunia karena perdagangan satwa langka di negeri ini terus berlangsung. Cara perdagangan demikian dapat membawa virus dari hutan dan binatang-binatang yang diperdagangkan, yang masuk melalui kapal laut, pesawat terbang, bahkan ke hotel-hotel. Penyakit lainnya yang bukan berasal dari limbah industri dan bukan pula dari mikroorganisme seperti virus tersebut di atas timbul bersamaan dengan proses teknologi. Selanjutnya yaitu ketiga, pemanfaatan alam secara tidak terkendali. Masalah selanjutnya ialah rusaknya tata lingkungan alami. Hal ini merupakan dampak dari lingkungan manusia, tingkah laku manusia, dan mengeksploitasi dan menggunakan sumber-sumber daya alam secara tidak seimbang atau overstress. Disadari atau tidak, kenyataan ini dapat dilihat melalui praktek-praktek masyarakat. Gambaran dari masalah ini dapat kita lihat dari angka-angka berikut ini. Setelah dari hutan asli di dunia telah hancur, di mana lebih dari 60% hutan berdaur lebar telah melenyap. Penyedotan air tanah meningkat menjadi 175% dalam 30 tahun terakhir untuk kegiatan pertanian. Kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini lazim disebut ledakan penduduk atau population mob. Pertambahan penduduk ini makin lama makin meningkat hingga akhirnya memadati muka bumi. Hal ini kemudian justru merupakan rentetan-rentetan masalah besar yang membentur sistem lingkungan, yaitu bahwa setiap manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan. Menurunnya populasi fauna dan flora. Menurunnya populasi hayati, flora dan fauna lebih banyak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan dan sikap keserakahan manusia yang bisa mengganggu perkembangbiakan populasi dan kerusaknya habitat-habitat binatang. Pembabatan, pembakaran, dan pembakaran hutan telah memusnahkan spesies-spesies binatang dan tumbuh-tumbuhan serta merusak unsur hara dalam tanah. Secara global dapat ditunjukkan bahwa sampai tahun 1989, hutan tropis dunia telah berkurang sampai 8 juta kilometer persegi. Setelah itu, setiap tahun kurang lebih 1.402.000 kilometer persegi mengalami kerusakan hutan tropis atau sama dengan luas lapangan sepak bola setiap detik. Bayangkan dengan angka kerusakan demikian diperkirakan 0,5% dari jumlah spesies yang ada di dalamnya. Aktivitas lain berupa penyemprotan hama melalui obat pembasmi, pestisida, dan semacamnya seperti sudah disebutkan di atas juga memberikan efek samping yang buruk. Memang penyemprotan dengan cara itu cukup praktis untuk membunuh serangga dan hama-hama yang merusak tanaman atau mengganggu ketentraman. Pemakaian DDT dan semacamnya, aldrin, dieldrin, collodern, dan lain-lain yang persisten dan sukar terurai akan merembes ke dalam rantai-rantai makanan. Masalah yang belum kunjung bisa diberantas hingga kini ialah perdagangan satwa langka atau liar. Perdagangan satwa langka hingga kini masih dilakukan secara gelap dan masih sulit diberantas berhubung perdagangan binatang yang dilindungi tersebut sangat diminati banyak kalangan dan harga yang sangat tinggi. Selain itu, kegunaan obat, faktor maraknya perdagangan satwa liar ialah karena hobi. Kalangan kelas atas sangat getol memelihara barang langka tersebut. Hal ini sungguh ironis karena para kolektor bukan saja dari kalangan pemilik uang atau pengusaha, selebritis, tetapi juga pejabat pemerintahan. Tentu karena kalangan kelas atas yang mampu membelinya, maka harganya semakin mahal dijual karena banyak yang sebelumnya bukan penghobi, tetapi kemudian berminat membelinya karena dianggap sebagai simbol prestis. Semakin mahal tentu binatang ini semakin diburu orang ke hutan untuk mendapatkan banyak uang. Selain itu, kenyataan dapat memperhatikan kita karena berdasarkan data-data yang dilaporkan atau yang diperoleh berikut ini akan mengancam konservasi satwa liar kita. Setiap tahun lebih dari 15.000 ekor burung nuri dan kakak tua ditangkap dari Maluku Utara untuk dikirim ke sejumlah eksportir dan diselundupkan ke luar negeri. Negara transitnya adalah Singapura dan Filipina. Ratusan ekor beruang madu, Helarctos malayanus, setiap tahun diburu untuk diambil empedunya dan ada pula diperdagangkan sebagai satwa piaraan.
Penangkapan penyu di daerah Sulawesi dan Flores masih berlangsung untuk kemudian dibawa ke Bali. Sekitar 1.000 ekor orangutan pada tahun 2002 diburu dari hutan Kalimantan dan diselundupkan ke luar negeri. 6. Ketidakseimbangan ekosistem. Sifat lingkungan adalah kait-mengait, interdependen, saling mempengaruhi. Bila salah satu mengalami gangguan atau ketidakseimbangan, imbalance, bisa pula memberi akibat pada bagian-bagian sekitar lainnya. Tanah yang tandus di mana pohon-pohon tidak lagi tumbuh bisa menimbulkan banjir dan longsor. Kasus seperti ini terjadi di kawasan wisata Jawa Tengah, NTT, Garut, Jawa Tengah yang menewaskan banyak orang dan menenggelamkan rumah-rumah penduduk. Kota yang padat permukiman tetapi tidak ditata dengan pengelolaan sampah dan pembuatan selokan, kali, kanal, dan tidak ada persediaan ruang-ruang hijau. Kesimpulan dari bab 2 yaitu masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup yang baik, interaksi antara berbagai komponen akan selalu terdapat keseimbangan. Wujud-wujud permasalahan lingkungan yaitu dengan adanya ledakan penduduk dan dengan adanya perkembangan teknologi. Masalah lingkungan telah menyusup dalam berbagai bentuk dan variasi, lalu membawa rentetan akibat kepada ekosistem. Ekosistem lainnya secara meluas. Masalah lingkungan telah menjadi masalah internasional yang sangat populer dan mendesak. Sebagai contoh, yaitu pencemaran. Pencemaran ini dapat timbul berbagai penyakit, pemanfaatan alam secara tidak terkendali, kepadatan penduduk, menurunnya populasi fauna dan flora, dan ketidakseimbangan ekosistem. 3. Tren pembangunan antara kebutuhan dan keinginan. 3.1. Pandangan imanen, holistis, dan transenden, memitoskan alam. Dalam ilmu ekologi, manusia adalah satu kesatuan yang terpadu dengan lingkungannya. Manusia merupakan salah satu subsistem dari ekosistem lingkungan. Antara manusia di satu pihak dengan lingkungan hidupnya di pihak lain, dalam ilmu ekologi mempunyai hakikat satu, terintegralisasi dan terjalin sedemikian rupa dalam kaitan-kaitan fungsional. Dalam kaitan fungsional ini dapat kira-kira diungkapkan dengan pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di kalangan masyarakat tertentu, korelasi fungsional seperti dikatakan di atas dengan jelas masih dapat kita temui dalam praktek hidup sehari-hari, khususnya pada masyarakat pedesaan. Hingga kini masih terdapat pandangan yang menggambarkan manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan sesamanya atau sosial maupun dengan lingkungan alam lainnya. Pandangan demikian disebut dengan pandangan imanen atau holistis yang secara jelas menjelaskan atau menciptakan hubungan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara manusia dengan lingkungannya. Sifat keseimbangan alam masih dapat dipertahankan berkat masyarakat masih menganut pandangan yang didasari pada kaidah-kaidah hidup, tradisi atau kebiasaan yang bersifat mitos dan mistis. Suatu benda atau sampah ke sebuah sungai tertentu karena akibatnya bisa menimbulkan penyakit atau malapetaka. Tidak boleh menebangi pohon-pohon di tempat tertentu atau tidak boleh menangkap ikan di suatu bagian-bagian sungai atau danau. Makna dari perangkat-perangkat nilai semacam ini bertumpu pada suatu tujuan, yakni memandang alam atau lingkungannya sebagai bagian dari manusia, bagian dari diri pribadi, bagian dari kepentingan hidup sendiri. Dengan kata lain, semua konsep tradisi kultural sedemikian merupakan perwujudan berpikir holistis, di mana manusia dengan lingkungan hidupnya adalah salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, supaya alam tidak diperlakukan semena-mena, hutan tidak ditebangi sembarangan, ikan sungai tidak diambil dengan cara-cara berlebihan, lahan tebing tidak dikeruk dengan merusak, maka dilakukan dengan cara-cara memitoskan dan mengkeramatkan alam lingkungan. Beberapa contoh cerita tradisional yaitu satu di antaranya, di sebuah desa Sirambe, Kabupaten Toba Samosir, terdapat sebuah sungai kecil, di mana di suatu bagian sungai terdapat lubuk yang cukup besar dan dalam sebagai habitat sejumlah besar ihan batak, sejenis ikan yang sangat khas di tanah Batak, karena komunitas ini cukup banyak secara alami, bukan hasil budidaya. Yang kedua, yaitu di Kabupaten Wonogiri terdapat hutan jati Donoloyo yang masih terjaga kondisi ekosistemnya sampai sekarang.
Sikap yang ketiga yaitu sikap kearifan tradisional masyarakat semacam ini terdapat pula di permandian Jolotundo di pinggir hutan Trawas, Mojokerto. Yang keempat yaitu sikap kearifan masyarakat, yakni mengenai cerita hutan Kayangan di Tirtomoyo, Wonogiri, dikenal sebagai kerajaan para dewa. Hutan ini dibelah oleh sungai dengan airnya yang bening dan sejuk menjadi tempat permandian yang sakral bagi para peziarah. Alamnya terjaga dengan baik dan masyarakat menaruh hormat kepada alam lingkungan sekitar sebagai kawasan para dewa yang disucikan. Yang kelima, yaitu masyarakat Pulau Haruku, Maluku Tengah mengenal peraturan hukum adat sasi, yakni larangan mengambil hasil alam tertentu sebagai upaya pemelihara daya tahan hasil alam dan mencegah rusaknya populasi. Yang keenam, yaitu orang Kimam yang mendiami Kimal Selatan dan daerah Berawa di Kabupaten Merauke. Yang ketujuh yaitu Fuad Amsyari dari Universitas Airlangga meneliti masyarakat Tengger di Jawa Tengah. 312 Lingkungan dan konsep agama. Penghargaan manusia terhadap lingkungannya juga terkonsep dalam ajaran agama-agama, dan sebagaimana diketahui agama berada pada eksistensi budaya. Namun agama dan budaya memiliki watak dan wilayah yang berbeda. Jika agama bersifat intransenden, suci, absolut, dan permanen, karena agama berasal dari wahyu yang maha suci, maha budaya sebagai cipta karsa manusia bersifat relatif karena mengalami dinamika dan perkembangan terus-menerus. Menurut Muhammad Ali Haidar, agama diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk memberi arah kesadaran etik agar dalam kehidupan berbudaya lebih bermakna dan memiliki kedalaman substantif. Selanjutnya, yaitu Haidar mendekati masalah kearifan lingkungan di dalamnya termasuk budaya, dan perspektif Islam mengatakan bahwa kesadaran hubungan agama dan budaya disinggung dalam Al-Quran sebagaimana menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berjenis lelaki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bergolong-golong agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara bagimu Tuhan ialah yang paling takwa." Adanya realitas penggolongan komunitas manusia yang diakui Al-Quran menurut Haidar membuktikan pengakuan pula terhadap realitas pluralisme budaya, karena pada dasarnya komunitas manusia menurut Al-Quran tersusun dalam satuan-satuan etis, lingkungan, alam, budaya, sosial, dan politik. Dalam ayat-ayat Al-Quran lain disebutkan lebih eksplisit, sekiranya Tuhan menghendaki niscaya menjadikanmu umat yang satu saja, tetapi dalam kenyataan terdiri dari berbagai umat. Tuhan hendak mengujimu terhadap apa yang Tuhan berikan kepadamu, maka berlombalah dalam kebajikan. Dan jika dalam konsep Kristiani sebagaimana dinyatakan di Bible Alkitab bahwa Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pepohonan, segala jenis makhluk atau binatang, besar dan kecil, binatang laut dan darat, makhluk yang berkeriapan dan di dalam air dan segala jenis burung, supaya semuanya itu baik dan indah. Allah menciptakan matahari yang menyinari bumi dan gelap supaya ada malam. Tetapi manusia jatuh dalam dosa berupa pembunuhan, keserakahan termasuk kepada sumber-sumber alam, zina, percabulan, dengki atas sesama, perampokan dan sebagainya. Sampai kemudian menimbulkan murka Allah dengan kehancuran Sodom dan Gomorrah. Komunitas manusia dan ekosistem habitatnya menjadi hancur lebur hanya karena ulah manusia itu sendiri, seperti halnya dengan datangnya air bah yang meluluh lantakkan seluruh penghuni bumi kecuali Nuh dan anak-anaknya serta jenis-jenis fauna dan flora yang dikumpulkan di perahunya. Allah tidak rela menghukum manusia selama-lamanya, karena menghukum manusia seperti itu berarti pula menghancurkan ciptaan-ciptaannya. Setelah itu, penyaliban Yesus atau kemudian mati dan bangkit pada hari ketiga merupakan perwujudan kasih Allah kepada manusia, kepada bumi, dan kepada semua ciptaannya. Komitmen Allah mengasihi manusia harus pula menjadi komitmen manusia mengasihi sesamanya. Dan komitmen itu diwujudkan dengan memelihara semua sarana dasar
Sedangkan agama Hindu mengajarkan sebagaimana menurut Atharva Veda bahwa kebenaran yang maha besar, hukum alam yang harus dipatuhi, pengabdian, kesederhanaan, doa, dan pengorbananlah yang dapat mempertahankan bumi ini sehingga dapat terus berkembang. Selanjutnya yaitu perilaku transendental. Akan tetapi kini pandangan itu telah berubah menjadi pandangan yang bersifat transenden. Pahami ini pada umumnya cenderung memandang lingkungannya bukan lagi sebagai bagian subsisten yang tidak terpisahkan. Bahkan lingkungannya telah dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitir semaksimal mungkin. Manusia semakin menutup dirinya dari hubungan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, dan seterusnya berusaha untuk memusatkan ekosistemnya pada dirinya. Pandangan yang demikian lahir dari proses kedirian manusia itu sendiri. Seiring dengan uraian di atas, kita diingatkan oleh Erich Fromm dalam bukunya The Art of Man, Its Genius for Good and Evil 1965 dengan penggolongannya atas sifat manusia. Menurut Erich Fromm, manusia digolongkan dalam dua tipe, yaitu tipe biofilia, yakni orientasi sikap hidup untuk menghidupi bagi sesama dan lingkungannya, dan tipe sebaliknya, nekrofilia, yaitu tipe manusia dengan perilaku mematikan sesama dan lingkungannya. Tipe sedemikian muncul dalam sifat manusia yang mewujudkan secara maksimal kehendaknya untuk mematikan. Tipe nekrofilia atau sifat nekrofilis pada zaman modern ini semakin banyak dijumpai, baik dalam bentuk samar maupun secara sederhana terang-terangan. Perilaku demikian dapat berada dalam segala pola kehidupan, ekonomi, politik, dan dalam banyak aspek kemasyarakatan lainnya. Perilaku nekrofilis sangat berbahaya bagi pola lingkungan karena sifatnya buas untuk mematikan orang-orang lain, misalnya dalam merampas mata rantai suatu ekosistem sehingga dapat menyengsarakan banyak orang. Pemegang HPH bisa bertindak nekrofilis dan menghambat dan membabat hutan sampai di luar batas areal yang ditentukan dengan berpikir bahwa di wilayah hutan tidak ada seorang pun yang tahu perbuatan seseorang. Apabila pemegang HPH di negara kita ini kebanyakan berperilaku seperti ini, maka tidak pelak kematian bangsa ini dan dalam seketika akan terjadi. Dan memang fakta inilah yang terjadi di negara ini, yakni illegal logging, pembalakan hutan, penguasaan sumber-sumber ekonomi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, dan pengelabuan atau pemberdayaan para pejabat untuk menguasai hutan dan sumber-sumber alam lainnya sehabis-habisnya. Selanjutnya yaitu dari kebutuhan kepada keinginan, sifat pemuasan kebutuhan. Pesatnya kemajuan dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula pesatnya perkembangan dan pergeseran nilai, kian menciptakan benteng kedirian manusia sebagai sistem yang lebih tinggi derajatnya dari seluruh lingkungan. Pada keadaan berikutnya melahirkan keegoan manusia, dan selanjutnya apa yang secara objektif perlu bagi manusia tidak lagi berhenti pada pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkataan lain, iptek telah menciptakan rangsangan supaya manusia tidak hanya terikat dengan kebutuhan atau need, melainkan harus terus mencapai pemuasan yang lebih daripada kebutuhan, yakni keinginan kepada sesama, dalam wujud di mana terjadi bentrokan antara keinginan, karena setiap orang tidak memiliki keinginan yang sama. Setiap individu manusia dilahirkan dengan bentuk dan pola keinginan yang berbeda. Keinginan lebih dapat mengarah kepada nafsu, ambisi, dan emosi. Suatu keinginan yang tidak dapat dikendalikan akan menciptakan dampak bagi sesamanya dalam bentuk konflik sesama, kebencian, perkosaan, kresek, pembunuhan, peperangan, penjajahan, materialisme, kapitalisme, eksklusivisme, dominasi politik dan ekonomi, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah menumbuhkan modernisasi yang pesat, seolah-olah segala sesuatu dapat dieksploitasi dan dikonsumsi tanpa batas dan pertimbangan, tanpa kaidah-kaidah keserasian, tanpa adanya kaidah interaksi fungsional antara manusia dan lingkungannya. Profesor Dr. Otto Sumarwoto, ekolog terkemuka, dalam suatu tulisannya yang berjudul Ranggawarsita dan Gajah di harian Kompas 22 Agustus 1981 membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam hubungan interaksi manusia dengan lingkungan. Kebutuhan diartikan sebagai sesuatu yang terbatas dan diperlukan untuk mencapai kesehatan.
keamanan, dan aspek-aspek yang berkaitan secara manusiawi. Sedangkan keinginan diartikan kebalikannya, tidak ada batasnya, selalu ingin lebih banyak, menanjak tiada batas, the rising demon. Bertolak dari pengertian yang diberikan Profesor Otto di atas, dapatlah kita asumsikan bahwa faktor keinginanlah yang sesungguhnya mendominasi berbagai ragam persoalan-persoalan dunia, mulai dari persoalan-persoalan hidup individu sampai kesimpulan dari bab 3, yaitu tren pembangunan antara kebutuhan dan keinginan. Dalam ilmu ekologi, manusia adalah salah satu kesatuan yang terpadu dalam lingkungannya. Dari penghargaan manusia terhadap lingkungannya, juga terkonsep dalam ajaran agama-agama dan sebagaimana agama berbeda pada eksistensi budaya. Sekian pembacaan buku yang berjudul Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan oleh NHT Siahaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.